Oke, sudah saya rekam. Ya, untuk yang dari luar Jawa, saya mohon konfirmasi minimal 3 hari sebelum keberangkatan Ananda ke Jakarta, minimal 3 hari tiket apa istilahnya foto tiketnya atau screenshot tiketnya diteruskan atau di forward ke Ustadz Indra, dan nanti insya Allah di grup akan saya berikan nomor Ustadz Indra Gunawan, karena untuk prosedur dari luar Jawa kita akan posisikan Ananda bukan bersama yang dari Jawa, akan diposisikan di Albinain tempatnya. Kalau yang lain nanti di Gedung Musdalifah atau Gedung Sofa. Kalau yang dari luar Jawa kita sementara ini diposisikan di Albinain, hotelnya Albina tuh. Ya, kenapa? Ada sebabnya. Karena kalau dari luar Jawa akan ada apa bahasanya itu tes rapid tersendiri ketimbang dari Ananda yang dari dalam daerah Jawa seperti itu. Ini semua adalah aturan dari Dinas Kesehatan Bekasi setempat, bukan keinginan kita, bukan. Ini adalah aturan, dan aturan ini harus kita tegakkan bersama karena ini adalah kunci kalau sekolah mau dibuka atau sekolah boleh dibuka dan menyelenggarakan pendidikan. Kalau tidak, ya kita bisa kena sanksi nantinya. Ya, kami mohon maaf sebelumnya apabila ada mungkin perbedaan-perbedaan yang sebenarnya sih insya Allah tidak terlalu inilah ya, tidak terlalu berbeda banget gitu lah, nggak jauh banget kok sebenarnya. Nah, itu sudah. Dan yang kemudian yang pertama tadi saya tekankan lagi bahwa untuk penjengukan Ananda, sekali lagi nih, penjengukan Ananda nih biar nggak salah dipahami kita, nggak salah standar kita. Saat ini seperti kakak-kakak kelasnya sudah 1 bulan belum dijenguk, belum kembali. Nah, kapan itu dijenguknya? Belum tahu. Kenapa? Menyesuaikan dengan peraturan daerah terbaru. Apabila ini sekarang lagi direncanakan, kita lagi merencanakan apabila memungkinkan dalam 1 bulan itu nanti Ananda dulu kelas 7 dengan kelas berapa gitu. Soalnya kalau seperti 7 bulan yang lalu itu yang datang alhamdulillah yang abangnya kelas 10, yang adiknya kelas 7 datang. Terus kemudian orang tua santri dari kelas yang lain juga datang, itu bisa 1.000 mobil dalam satu Albina, itu nggak kebayang itu Bapak Ibu macetnya bagaimana, dan kemudian riuhnya di Albina itu bagaimana, itu 7 bulan yang lalu ketika bulan Januari atau Februari. Nah ini oleh Dinas Kesehatan kita diperingatkan ini nggak boleh, harus ada prosedur bagaimana penjengukannya supaya tetap physical distancing, protokol kesehatan bisa diterapkan secara maksimal. Nah, oleh karena itu ya kami mohon, dari sekarang lah dipersiapkanlah mental ya, untuk berpisah bersama Ananda sementara waktu dengan jangka waktu yang mungkin cukup panjang. Nah, terakhir untuk memudahkan Umi dan Abi sekalian, tadi di video yang saya berikan, di situ ada kata-kata surat pernyataan ya, kalau tidak salah. Yang ini nih, kalau tidak salah surat pernyataannya. Kita lihat di sebelah sini. Maaf, sebelumnya. Ini dia. Ini protokol kesehatannya. Ini yang mau saya sharing kepada Umi dan Abi. Umi dan Abi mungkin sudah mendapatkannya, cuma saya ingin mengulang kembali, khawatirnya ada yang ketinggalan. Nah, ini persiapan untuk masuk pesantren. Nah, untuk yang nomor B ini kita hapus ya. Insya Allah tes rapidnya di Albina. Tes rapidnya ketika datangan di Albina. Jadi Ananda akan dites rapid gratis. Akan dites rapid gratis, tidak dipungut biaya apapun, semua ditanggung oleh Albina untuk tes rapidnya ya ketika kedatangan Ananda di Albina. Nah, yang pentingnya adalah ini, karantina mandiri di rumah 14 hari sebelum jadwal keberangkatan. Jadi mulai hari ini kalau boleh Anandanya nggak usah kemana-mana ya, di rumah aja. Karena kita untuk ini ya, untuk bahasanya mengikuti prosedur kesehatan dari Dinas Kesehatan. Kemudian kayak ini saya mohon tolong jangan lupa ya untuk diisi. Oh, bila aku sayangi aku. Nah, sebentar ya, kita ngomong dulu ya, sebentar ya. Oke, nah ini form kesediaan kembali ke Albina. Ini mohon tolong jangan lupa untuk diisi. Ini harus diisi terlebih dahulu. Surat pernyataan sudah dikarantina. Nah, untuk surat pernyataan yang harus diunduh atau di-print, maka
Ini dia modelnya. Ini hanya model saja. Nah, untuk memfasilitasi Umi dan Abi sekalian, alhamdulillah telah saya buatkan form. Jadi Umi dan Abi cukup tinggal klik-klik aja, tinggal mengklik dan mengetik nama, yaitu seperti ini. Sebentar. Seperti ini contohnya. Saya buka terlebih dahulu formnya, ada di G Drive. Oke. Nah ini Google Drive-nya milik saya pribadi. Ini yang akan nanti Umi dan Abi akan mengaksesnya nanti. Bismillah ta'ala. Kita masuk dulu ke bagian surat ini. Jadi untuk mencetak surat itu, kejadian kemarin itu ada wali santri yang qadarullah masyaallah, mungkin wali kelasnya lupa kali ya. Bingung ini soal pernyataannya bagaimana formatnya atau bagaimana bentuknya. Wah, ini yang ingin saya hindari di kelas 7C ini. Di kelas 7C ini saya ingin semaksimal mungkin apa yang kami mampu kami maksimalkan. Insyaallah taala. Ini kita masuk dulu. Oh, maaf, suara saya kedengaran nggak nih? Takutnya putus-putus kayak tadi Ustaz Syahrul ketika ngajar matematika ada putus-putus tadi. Sudah. Jelas ya? Oke, alhamdulillah. Iya. Ini saya ini dulu. Ini protokolnya saya tutup dulu ya. Nah ini dia surat pernyataan karantina. Oke, saya reload dulu. Nah ini surat konfirmasi kedatangan ini nanti kita masuk ke yang sini terlebih dahulu. Oke, masuk ke yang sini aja deh. Mohon maaf ya, Bapak Ibu, ini ada kendala internet di sini. Maklum di Albina internetnya tidak bersahabat baik ini. Kadang mau, kadang tidak. Nah, ini dia surat konfirmasi kedatangan. Ya, ini dia. Nanti kepada Umi dan Abi kami minta ya, selain mengisi form yang ini, setelah mengisi form yang ini setelah selesai ya, apabila sudah diisi seluruhnya hingga ke bawah, ini ada berikutnya saya isi aja contohnya ya. Untuk contoh pengisiannya saya isi aja, misalkan email saya adalah ini. Oke. Ini email resmi saya, nama wali orang tua, misalkan nama saya, Muhammad Ihram. Kemudian nama lengkap santri. Ini nama lengkap santri, saya boleh minjem nama siapa ya? Ya udah deh. Zidan. Bener nih, boleh. Zaki. Ya udah deh, nama ini aja deh. Abdullah ya, secara umum. Oke, kemudian ya jenis kelamin tentu putra ya. Tidak ada putri di sini. Jenjang pendidikannya adalah SMP, kelasnya adalah kelas 7. Ya, seperti itu. Jadi jenis kelamin putra, jenjang pendidikan SMP, kelasnya kelas 7. Mohon maaf. Ini kita ke bawahin lagi. Ruang kelasnya adalah 7, karena ini adalah 7C, maka pilihnya C, 7C. Tanggal lahirnya disesuaikan, misalkan tanggal lahir saya lah. Tanggal lahir anak itu di 1993. Kalau Ananda kan masih ini ya. Misalkanlah tanggal tahun ini lah tahun 2005 lah misal. 2005 bulan Mei tanggal 26 misal. Nah, nomor telepon misalnya nomor telepon saya 0852 1868 1815. Dengan ini saya wali santri menyatakan bersedia dan siap bahwa putra atau putri kami kembali ke pesantren Albina Islamic Boarding School. Nah ini silakan diisi ya. Kalau diisi tidak, waduh Bu, Bapak Ibu, ini nanti jadi terkonfirmasi Ananda tidak akan datang ke Albina alias pasti LFH atau learning from home. Nah kalau ya kita akan lihat berikutnya apa yang harus diisi. Nah ini alamat ya. Di sini ada alamat dari mana. Misalkanlah saya isi sembarang aja kalau saya ya, mohon maaf. Banten misalnya, saya kan dari Banten, kemudian kabupaten atau kotanya Tangerang Selatan, kecamatannya adalah Pondok Aren, kemudian alamat lengkapnya adalah di Jalan Kucica. Nah, misalkan seperti ini, tapi nanti Umi dan Abi mohon untuk mengetik namanya secara lengkap ya. Kemudian
Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diisi. Pertama, kami bersedia mengikuti arahan protokol kesehatan untuk tidak menjenguk putra-putri kami sampai ada pemberitahuan dari pesantren. Ini yang selalu saya tekankan. Dari awal ini yang selalu saya tekankan. Jadi pertama, kami bersedia mengikuti arahan protokol kesehatan untuk tidak menjenguk putra-putri kami sampai ada pemberitahuan pesantren. Kalau belum siap, udah WLFH dulu ya, learning from home dulu ya, sampai 6 September nanti. Cuma kalau 6 September, nanti digabung sama kakak kelasnya. Kalau nanti tanggal 16 Agustus, hanya dikhususkan untuk kelas 7 saja. Sekali lagi biar nggak salah nih, tanggal 16 Agustus nanti, santri yang boleh datang hanya kelas 7 saja, atau santri kelas 7 tapi memiliki kakak di kelas berikutnya, yaitu di kelas 8 hingga kelas 12. Itu boleh, seperti itu. Nah, misalkan di sini ya saya khawatirnya ada yang milih yang ini nih, Umi dan Nabi. Waduh, kalau nggak siap, waduh, LF dong jadinya nantinya. Oke, atas segala resiko yang semoga tidak ditakdirkan Allah setelah melakukan ikhtiar dan upaya preventif terkait COVID-19, menyatakan bahwa kami siap menanggung beban pesantren dan tidak mengajukan tuntutan atau gugatan kepada pihak pesantren. Kalau misalnya tidak, ini jadinya LFH. Ananda jadi LFH. Tapi kalau misalnya diklik ya, berarti nanti insya Allah Umi dan Abi akan menyerahkan Ananda ke Albina dan Ananda akan belajar di Albina secara tatap muka. Nah, kita klik berikutnya. Kemudian apakah ada saran dan masukan, itu nanti Umi dan isi, dan tinggal terakhir klik kirim. Kapan ini diisi? Tadi sebagaimana yang kami katakan, ada 3 hari sebelum kedatangan. Ya, 3 hari sebelum kedatangan, yaitu kira-kira di hari Rabu atau Kamis, terserah Rabu atau Kamis. Kamis, Jumat, Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, terlalu mepet. Mending Rabu ya Bapak Ibu, Rabu atau Kamis lah. Kamisnya juga kalau bisa jangan terlalu mepet ya Bapak Ibu. Nah, itu untuk form kesediaan yang kembali kabina. Untuk surat pernyataan Bapak Ibu cukup ini nanti akan saya sebar di grup di WA ya, di grup di WA grup silaturahmi wali 7C ya. Jadi seperti ini. Pertama ya, ini surat konfirmasi ini akan Bapak Ibu lihat semuanya, atau saya inikan terlebih dahulu. Saya hapus terlebih dahulu biar kita saksikan bersama-sama. Kita hapus semua tanggapan. Oke, biar kita isi bersama-sama. Biar kita lihat apa yang bisa diisikan. Ini mohon maaf, ini cuma minjem nama aja ya, bukan beneran ini. Oke, bismillah. Ya sudah, maka kita bisa isi terlebih dahulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita coba isi. Nah, nanti ini form ini, Google Form ini ditujukan untuk membuat surat pernyataan sebagaimana yang kita lihat di tadi di kegiatan. Nah ini surat pernyataan ini, karena surat pernyataan ini akan diserahkan di awal, di pintu gerbang awal. Nah, surat seperti ini daripada Abi dan Umi mengisi lagi, ngeprint lagi, mendingan cukup Umi dan Abi nanti klik aja Google Form yang ini, terus kemudian surat ini akan dikirimkan ke email Umi dan Abi sekalian dan tinggal di-print saja. Tinggal di-print saja agar memudahkan. Kita contohkan. Misalkan ini email saya. Ya, kemudian nama Ananda, ini boleh minjem nama siapa nih? Boleh minjem nama siapa nih? Nggak, apa namanya? Insya Allah ini nggak beneran ya. Ini yang beneran nanti diisi oleh Umi dan Abi ya. Kalau ini pilih siapa ya? Udah deh, karena pilih Akhir Wahid yang terakhir, Setiawan misalkan. Oke, nama lengkap ayahandanya ya. Ini coba misalkan aja ya, nggak beneran kok. Karena anak ingin mencontohkan saja. Misalnya Abdullah ya. Maaf, ada ketinggalan. Nama lengkap ibundanya misalkan adalah Aisyah ya. Kemudian alamat lengkapnya misalnya dari mana? Misalkan nih, alamat lengkapnya di Jalan Sansan 2 misal. Sansan 2 ini di Jakarta Timur. Oke, kota di sini tinggal ditulis Jakarta Timur. Nah, konfirmasi pernyataan kesediaan. Nah, konfirmasi kedatangan Anda pada 16 Agustus apabila bersedia ya, maka nanti akan ada persusuan juta. Apabila tidak bersedia, maka
langsung muncul form ini. Alasan ketidakbersediaan nanti mohon diisi, ya apabila Ananda sakit atau apabila Ananda kenapa, ini silahkan diisi di sini. Agar ini bisa menjadi laporan kami kepada pihak kedatangan santri, panitia kedatangan santri, yaitu adalah Ustaz Ibunda. Nah, kemudian tadi ada yang belum kita isi. Nah, apabila bersedia, maka kami minta kepada ayahanda dan ibunda sekalian bahwa tolong diberikan perkiraan waktu kedatangan tiba di Albina. Misalkan kira-kira dari rumah perjalanan ke Albina ini 2,5 jam. Nah, itu ditambahkan. Jadi tiba di Albina itu jam berapa? Misalkan tanggal jam 14.30 misalkan aja ini ya. Dan ini saya tekankan di sini bahwa berdasarkan pengalaman kemarin, yang boleh datang ke Albina, konfirmasi waktu kedatangannya adalah kira-kira sampai jam 3 sore, jam 15.00. Ya, jam 15.00. Setelah jam 15.00, Albina akan menutup kedatangan santri karena di dalam itu masih ada yang prosedur rapid test lagi. Sementara pihak dinas puskesmas ya, dinas kesehatan di Pabayuran ini meminta hanya sampai jam 3 sore saja, sehingga jam 4 mereka sudah menyelesaikan seluruh peralatan rapid test-nya dan segala macamnya. Intinya adalah waktu kedatangan paling sore atau paling lambat adalah jam 3 sore khusus bagi yang pakai kendaraan mobil dari daerah Jawa ini. Untuk yang dari luar Jawa punya prosedur khusus, makanya saya minta tolong gambar 3 pasalnya dikirim langsung ke Ustaz Indra. Nah, apabila memiliki kakak kandung, nama kakak kandung yang juga datang ke Albina pada 16 Agustus 2020, ini mohon diisi juga namanya. Mohon diisi juga. Apabila tidak ada atau tidak memiliki kakak kandung, maka tulis saja tidak ada. Apabila tidak ada, kita tulis tidak ada. Hasilnya ini, hasil dari pengiriman ini adalah sebagai berikut. Ya. Oke, sudah terkirim setelah sampai di email yang tadi dimasukkan. Nah, kita lihat emailnya. Ini email saya, apakah sudah masuk atau belum. Biasanya ada jeda waktu kira-kira 1 hingga 2 menit. Ini karena kami menggunakan aplikasi gratisan, yaitu AutoCred. Jadi, kami mohon maaf ya. Nah, ini dia, surat konfirmasi sudah datang. Nah, surat konfirmasi ini tinggal di print saja. Nah, langsung terisi. Ini nama ayahanda, ini nama ibu ibunda, kemudian ini alamatnya, dan ini nama Ananda. Ini nama Ananda dan teksnya. Tinggal nanti ayahanda dan ibunda mengeprint surat pernyataan ini, diprint, kemudian ditandatangani di atas materai 6.000. Saya mohon ya, jadi disediakan masing-masing materai tempel 6.000 dan ditandatangani baik oleh umiknya maupun abiknya. Ya, seperti itu. Oke, sekarang selesai pemaparan dari saya ingin mendengar dari Umi dan Abi sekalian. Silakan untuk kita buka sesi tanya jawab bersama Umi dan Abi. Apa ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Silakan. Langsung saja. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abi dari Ananda siapa? Dari Fadlan Dwilendra. Oh, Abi Fadlan Dwilendra ya. Gimana? Silakan Bapak. Ya. Cuma mau nanya form yang diisi kebersediaannya itu kan kalau nggak salah Google Formnya udah diisi sudah cukup lama ya dikirimnya ya. Saya udah cepat isi. Dan udah dapat emailnya juga. Iya, betul. Tapi kayaknya yang beda PDF print out-nya itu kayak beda sama yang mau barusan display deh. Gimana itu Mas? Apa kita mesti ngisi lagi? Mohon maaf, boleh diulang Bapak pertanyaannya? Saya kan sudah dapat emailnya untuk file PDF yang harus ditandatangani di materai. Baik. Tapi formatnya sedikit berbeda dengan yang barusan Pak Ustadz display di sini. Apa kita harus isi lagi atau gimana Mas? Ya, terima kasih. Alhamdulillah pertanyaan yang baik ya dari Abi Fadlan Dwilendra. Syukran jazakallahu khairan katsira. Jadi ini yang perlu saya tekankan di sini bahwa saat ini Albina melakukan sedikit perubahan nih mengenai prosedur surat pernyataan tersebut, di mana dalam surat pernyataan tersebut ada perkiraan kedatangan
Ananda ke Albina. Nah, hal itulah yang menyebabkan pihak Albina memohon untuk mengisi kembali karena surat pernyataan yang awal yang waktu itu pernah saya grup itu adalah untuk kebersediaan. Jadi untuk mengecek udah berapa nih yang bersedia gitu loh. Dan alhamdulillah di kelas 7C 29 santri dari 30 menyatakan siap untuk datang ke Albina di tanggal yang itu tanggal 9, sekarang ini sudah diganti jadi tanggal 16. Nah, karena ada prosedur yang berbeda, di mana ada perkiraan waktu kedatangan, maka dimohon untuk diisi kembali. Seperti itu. Mohon untuk diisi kembali dengan surat pernyataan yang sudah terstandar alias sama persis dengan yang diberikan oleh Albina kepada Abi dan Umi sekalian. Ini tentunya form yang tadi itu adalah untuk memudahkan Abi dan Umi untuk nggak perlu lagi ngisi-ngisi kayak kemarin itu. Kasihan ya Allah, datang ke sini, datang ke Albina, malah di pintu gerbang Abi atau Uminya baru ngisi. Itu sangat saya hindari. Sangat saya hindari. Itu merepotkan. Betul nggak Bapak Ibu? Iya, betul Pak. Itu merepotkan, apalagi mohon maaf, ini saya buka kemarin itu saya kan di pos 6. Saya di pos 6 itu pos yang ini nih Bapak Ibu. Saya berikan gambarnya. Di pos 6 itu sebentar ini saya mana ini ya? Ini dia. Di pos yang ada di sini nih kalau nggak salah. Bukan kalau nggak salah, saya memang di situ. Di pos yang ada di paving block. Nah, di sini nih. Ini posnya saya. Saya biasa di sini nangkringnya. Nah, di sini ini kita kesulitan ketika ada yang kemarin itu Abi sama Uminya lupa ngisi surat pernyataan. Akhirnya nama Anandanya nggak ada. Waduh. Ini kemarin itu kita sempat kelimpungan kalau misalnya nama Anandanya nggak terkonfirmasi, terus ini kelasnya kelas mana? Saya tahu ini kelas 8, saya tahu ini kelas 9, tapi kelasnya apa? Gedungnya apa? Terus kemudian dia di karantina bersama siapa? Muslimnya siapa? Wah, ini yang nantinya akan menyebabkan kita repot. Ibunya repot, bapaknya repot, sampai kemarin itu ya, ini sebagai cerita lah ya, kepada Umi dan Abi sekalian, bahwa kemarin itu saking karena datanya itu berantakan, akhirnya nunggunya ada yang nunggu sampai 2 jam di mobil. Wah, ini kok 2 jam, saya sampai bingung, kok sampai 2 jam, itu kesian orang tua santri. Ternyata kalau qadarullah masyafa'al, santrinya nggak konfirmasi pas datang ke Albina. Waduh. Jadinya seperti itu. Makanya diminta kembali untuk mengisi ulang, tujuannya untuk konfirmasi kembali. Baik, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Dan ininya perkiraan waktu kedatangan ketibaan Albinanya itu ya kira-kira ngaret-ngaret 15 menit lah, jangan sampai terlalu jauh. Kemarin datangnya jam 1, saya datang jam 1, alhamdulillah datangnya jam 3. Wah, macet Albinanya seperti itu. Ya demikian saya jawab. Ini udah kangen loh saya sama Fadlannya juga nih. Terima kasih Mas. Ada di samping saya nih. Kami persilakan kepada wali santri yang lain untuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abi. Dari Abian Ustaz, Muhammad Abian. Oh, Muhammad Putrawan Ali. Mohon maaf ya. Ini Ustaz mohon di sharing lagi Ustaz terkait link yang baru itu Ustaz. Baik, bisa saya sharing. Sama satu lagi tadi kan sempat ada disinggung masalah makan makanan kecil, apa diizinkan untuk dibawa di dalam kontainer atau gimana gitu Ustaz. Iya. Itu aja Ustaz. Itu aja. Syukran jazakumullah khairan katsira. Ya, Abi Muhammad Abian ya, ini mohon maaf tadi saya agak bingung soalnya ada Abian ada 2 di kelas JC ini, ada Hisham Muhammad Abian, ada Muhammad Abian Ali. Masya Allah, syukran jazakumullah khairan. Abi, saya sampaikan untuk makanan kecil ini ketika saya datang nih, ini peraturan baru rupanya, baru banget. Jadi ketika saya datang ke Albina, saya ngeliatin kok ini makanan kayak macam ciki, gorengan, terus kemudian makanan yang mengandung minyak yang banyak dan menyebabkan tenggorokan gatal atau batuk, itu yang dilarang. Jadi prinsipnya apabila makanan tersebut mengandung minyak yang terlalu banyak berlebihan, kemudian semacam ciki-ciki yang menyebabkan tenggorokan gatal dan batuk, itu dilarang. Seperti itu. Kayak coklat-coklat itu berarti nggak boleh Ustaz ya? Setahu saya kok coklat malah nggak apa-apa, Bapak. Oh, cuma coklatnya mungkin ya, coklatnya bukan coklat yang apa bahasanya itu ya.
Kalau coklat KitKat gurih, Iya, di sini nih. Berarti dia sudah punya posisi yang harus kalau diterapkan. coklat yang kayak bisa menyebabkan gatal tenggorokan itu disarankan untuk tidak dibawa. Kalau boleh sih ya kayak coklatos yang buat diseduh untuk air panas itu yang bagus. Karena kalau air panas kan malah menyehatkan untuk Ananda. Ya demikian bisa saya sampaikan. Ada lagi yang ingin Terima bertanya? kasih banyak Ustaz. Syukran. Apa sama Abian? Silakan, ada lagi Umi atau Abi yang ingin bertanya? Saya buka ini. Cuma mau Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tulisannya Abirian 7C ya. Ahlan Mas Ahlan. Iya, Rian nama lengkapnya? Rian Fikri Rabbani. Oh iya. Oke. Kan pertanyaannya Terkait ini Ustadz mengenai uang saku, ini kan kita belum tahu ya sampai seberapa lama nih wali santri bisa berkunjung ke Albina. Nah, perkiraan kalau misalnya uang saku yang diberikan ke santri itu berapa banyak ya Ustadz ya? Kebutuhannya gitu, kurang lebih. Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Abirian? Nanti teknis pelaksanaannya penitipan uang sakunya itu seperti apa, Ustaz? Baik. Ya, demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Abirian nih, aku sampaikan nih. Jadi gini, berdasarkan pengalaman yang kita bersama kakak-kakak kelasnya, supaya memudahkan. Nah, ini kalimatnya untuk memudahkan. Ya, memudahkan Abi dan Umi sekalian ketimbang bawa cash duit terlalu banyak dan ustadznya juga dompetnya terbatas ya, dompetnya mungkin sekitaran segini saja lah banyaknya. Itu kan nanti kalau santri kelas 7 kepada satu ustadz kan nggak mungkin juga ya. Istilahnya nanti segemuk apa itu tasnya atau mungkin jebol kali tasnya. Nah, untuk memudahkan nanti insya Allah Umi dan Abi akan diarahkan kepada guru asrama, kalau bahasa kami namanya musyrif, ya guru asrama khusus kelas 7 untuk diberikan nomor rekening. Jadi tinggal ditransfer ke rekening beliau, nanti mohon ditulis keterangannya, ini uang saku fulan atas nama dari kelas apa, seperti itu. Jadi nanti wali asrama atau musyrifnya itu tahu, oh ini uang buat Ananda. Nah, jadi Ananda itu kalau perlu Abi dan Umi ketahui untuk perharinya boleh memegang uang sebanyak 50.000 paling maksimal. 50.000 itu paling maksimal per hari. Hanya untuk teknis tadi berkaitan dengan penitipan uang saku, kami sarankan ditransfer saja. Ditransfer saja. Walaupun kami juga menerima secara cash. Cuma apa Abi sama Umi nggak kasihan lihat ustadznya itu megang 203 santri loh kelas 7 ini hanya dengan tas seperti ini kan nggak ya, kita juga harus ini juga lah, menjaga uang itu tidak mudah loh. Apalagi ini uangnya bukan uang sendiri, ini uang punya Ananda, di mana Ananda kan bisa jadi butuh uang tersebut untuk membeli sebagaimana ada yang Ananda tidak suka makan nasi itu kan membeli roti disediakan, cuma kalau duitnya nggak ada kan kasihan juga gitu ya. Demikian itu yang bisa kami sampaikan Abirian, mudah-mudahan ini cukup jelas. Untuk ininya Ustadz, itu kan misalnya dititipkan ke musyrifnya ya Ustadz ya. Tapi kita nih selama ini belum kenalan nih sama Ustadz musyrifnya Ustadz ya. Loh, belum ada kontak dari musyrif kepada Abi dan Umi sekalian? Belum seperti itu ya. Belum dibuat. Iya. Jadi gini, ini jadi apa? Jadi saya buka deh akhirnya deh. Padahal saya tutupi. 1 bulan yang lalu, ketika grup silaturahim 7C ini dibuat, saya udah minta ke bagian pengasuhan, tolong dengan sangat dibuatkan grup asrama khusus untuk wali kelas 7. Saya katakan kelas 7 ini kebanyakan adalah baru, belum ada kakaknya di Albina. Jadi masih ibarat kata ngeblank loh. Ini di mana musyrifnya, terus gedung yang mana, dan jangan-jangan bisa jadi ini musyrif saya yang mana ya, kok wajahnya belum pernah lihat sama sekali, mungkin bersama saya juga ini baru kali ini ngeliat wajah saya nih. Nah, ini saya udah katakan tuh 1 bulan yang lalu. Kemarin tanggal 1 Agustus saya datang ke sini langsung saya samperin. Alhamdulillah saya samperin ke
bagian pengasuhan, alhamdulillah kabur pada musyrifnya. Saya bingung kenapa orang saya datang mah cuma baik-baik kok, pengen ngomong, ayo kita sama. Cuma kok kabur semuanya nih, gawat nih. Ya udah akhirnya saya rencana ini kita lagi rapatkan. Insya Allah siang ini nanti dirapatkan bersama wakil kepala sekolah. Saya udah bilang wakil kepala sekolah kesiswaan, tolong kita bikin surat, kita surat aja deh, bikin surat, tolong dibikin grup asrama. Insya Allah beberapa hari ke depan sudah ada. Bismillah. Jadi soal dalam beberapa hari sudah ada. Intinya adalah kenapa belum ada, alasannya sih katanya menunggu konfirmasi yang datang. Jadi yang datang dulu berapa, baru mereka baru bikin seperti itu. Itu alasannya kemarin. Dengan pertimbangan dari pihak mereka, bukan dari saya. Kalau saya sih pengen ngegas aja, pengen bikin cepet aja. Mungkin punya pertimbangan lain dari pihak pengasuhan yang tentu harus saya hormati. Ya demikian, itu bisa saya sampaikan. Apa sama-sama? Ada lagi Umi atau Abi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ini kita bebas aja ya di sini. Nah, tadi Ustadz ya, tadi lanjut yang itu, yang uangnya itu besarannya berapa Ustadz ya? Dengan Abi siapa sebelumnya? Huzaifah kelas 7C. Mohon maaf saya terlebih dahulu ya. Bagaimana Bapak, silakan. Lanjutin yang uang tadi Ustadz, itu tadi belum dijawab kayaknya tuh, jumlah uangnya berapa ya yang ditransfer ya? Kebutuhannya itu bebas aja atau berapa ya? Ada minimum atau maksimum yang dititip? Itu aja sih. Terus satu lagi masalah pelengkapan itu kan kayaknya banyak ya, lumayan ya kayaknya kemarin tuh nambah-nambah terus gitu. Maksudnya nanti tuh bawanya itu gimana ya, kita turunin langsung di sana semua barang itu atau gimana ya? Okay. Kayaknya kemarin tuh banyak banget tambahnya tuh. Ya. Saya jawab satu-satu dulu ya, Abi Hudzaifah. Yang pertama masalah uang. Dari saya kelas 7 kayaknya sampai hari ini nggak ada batasan deh. Dari kelas 7 sampai hari ini tidak ada batasan untuk jumlah uang yang ditransfer. Tergantung kemampuan dari rekeningnya si ustadznya. Gitu aja. Nanti sama kayak yang menyampaikan. Kalau saya nggak berwenang atau menyampaikan rekeningnya, karena rekening orang ya. Saya nanti kena ojek kan nanti saya. Oke. Nah, maaf ini belnya, nih biar Anda dengar juga nih. Ini belnya, bel terakhir ini, bel terakhir sekolah. Ini Ustaz Ilham yang ngajar nahu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah itu bel terakhirnya. Nanti mudah-mudahan hal tersebut jadi menambah rindu ya untuk datang ke Albina, insya Allah. Nah, untuk yang kedua kelengkapan itu, kalau yang kelengkapan selain dari list yang dari Albina yang saya share di grup itu hanya bersifat tambahan dan anjuran saja bila dibutuhkan. Apabila tidak diikuti juga tidak apa-apa masalah, kecuali satu saja. Saya mohon kepada Ananda untuk membawa face shield. Nggak bawa lagi saya face shield di sana. Langsung sini. Ya, tolong bawa face shield karena nanti pas pelajaran tajwid ya, terutama pelajaran saya itu mau nggak mau kita harus buka maskernya sedikit karena kita kan mau membetulkan posisi huruf. Nah, posisi huruf ini tidak bisa dibetulkan kalau kita nggak ngelihat mulutnya seperti itu. Jadi mohon dibawa face shield ya. Face shieldnya nggak usah mahal-mahal, yang murah saja, yang harga 20.000 paling mahal. Itu sangat kami anjurkan dan kami sangat mengapresiasi apabila membawa face shield tersebut. Seperti itu. Ya, itu untuk kelengkapannya. Jadi nggak perlu diikuti misalnya semuanya harus dibawa semuanya. Ya, enggak, ini saya mengakomodir bagi yang terkadang ya Abi dan Umi membawa barang karena mungkin sudah punya kakaknya, jadi udah bawa aja barang-barang ini. Nah, yang baru kan belum tahu kalau misalnya boleh loh, ini tambahan-tambahan juga. Nah, makanya saya akomodir dengan adanya list tersebut. Sebagai ini saja sih sebenarnya, sebagai tambahan apabila dibutuhkan. Terutama pakaian ya. Ini sekali lagi saya tekankan pakaian ini, karena kebanyakan santri Albina yang kakak-kakak kelasnya ini bawa pakaian yang terbatas, akhirnya ketika qadarullah masyafa'al terjadi misalnya kemarin ada keterlambatan laundry ya, karena mungkin satu lain hal ada masalah teknis, bajunya habis, terus nanti pakai pakaian apa kalau bajunya habis?
kalau ngikutin prosedur list saja. Nah, jadi mohon dilebihkan, gitu. Maksudnya saya di situ dilebihkan agar Ananda kan nggak mungkin nggak pakai baju. Masa iya sih Ananda nggak pakai baju? Sayangnya dia malu loh kalau Ananda nggak salah pakai baju. Jadi bisa saya tegur atau yang laundry-nya. Oke, ya demikian itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk langsung berbicara. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bundanya Kenza. Oh, bundanya Kenza. Ayo, Mi Kenza, silahkan. Mohon izin Ustaz. Ya, silahkan. Saya kok berpikir, mungkin tadi agak keputus saya karena sinyal di rumah. Oh, iya. Saya kok berpikir untuk masalah koper Ustaz. Koper ini dalam satu kelas itu, satu penginapan itu kan kurang lebih 12 santri ya Ustaz ya, kalau nggak salah. Ya, kira-kira. Ya, dengan batas ruangan berapa kali berapa tuh saya sudah pernah lihat sebelumnya. Nah, untuk koper nanti setelah kita bawa kopernya itu nggak mungkin kita bawa lagi kan Ustadz? Itu apakah ada tempat khusus penyimpanannya atau lebih baik kita dari sekarang tidak pakai koper, kita pakai tas yang bisa dilipat Ustadz? Terima kasih sebelumnya. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Kayaknya ini nyambung nih dengan Abi Hudzaifah barusan. Kita tonton lagi deh. Nah, jadi seperti ini prosedurnya. Saya share screen dulu sebentar. Ya, ini dia. Kita ulangi tontonannya dari yang pembawaan koper ini ya. Atau nggak apa-apa deh, kita ulang dari pertama lagi, nggak apa-apa. Biar memurajaah. Inilah Ustadz Indra yang akan nanti ditemui oleh Abi dan Umi sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili panitia penyambutan kedatangan santri ingin menyampaikan beberapa protokol kedatangan santri nanti ketika ke Albina. Latar belakang dari pembuatan protokol ini adalah kita ingin meyakinkan bahwa santri dalam kondisi sehat ketika ke Albina dan di Albinanya dalam kondisi yang fit dan dalam kondisi yang terbebas dari virus COVID-19. Berikut protokol kedatangan santri ke Albina. Yang pertama adalah kondisi santri ketika mau berangkat dikondisikan supaya 14 hari tidak keluar rumah dan dalam kondisi sehat ketika berangkat ke Albina. Jangan lupa barang bawaan dibawa sesuai dengan apa yang sudah diinstruksikan. Selanjutnya gunakan kendaraan pribadi dan tidak singgah di tempat-tempat rest area ataupun yang lainnya. Ketika sampai di Albina, nanti akan memasuki pos pertama di gerbang Albina. Di pos pertama, santri akan dimintai oleh panitia surat keterangan telah melaksanakan karantina selama 14 hari di rumah. Selanjutnya, nah ini dari sinilah surat keterangan yang tadi saya katakan itu di awal, bahwasanya yang form itu surat pernyataan diserahkan. Jadi kemarin itu kendalanya adalah mereka orang tua santri rupanya tidak dihimbau untuk mengisinya di rumah, akhirnya baru ngisinya di sini. Nah, ini yang menyebabkan kemacetan. Jadi saya ingin memastikan bahwa saya untuk wali santri 7C tidak mengalami kendala di sini. Jadi langsung masuk saja. Jadi untuk memudahkan Abi dan Umi sekalian. Kita lanjutkan. Akan disemprotkan disinfektan untuk kendaraan yang digunakan oleh para santri semuanya. Kita akan tanyakan identitas santri sesuai dengan apa yang sudah dikonfirmasikan kepada wali kelas. Di pos kedua, santri akan diperiksa suhu tubuh oleh panitia, dan apabila tidak mencapai standar suhu tubuh yang diinginkan, maka santri diperkenankan untuk tidak melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Maka proses pembelajaran santri akan dilaksanakan di rumah dengan program LFH-nya sampai diterbitkannya informasi selanjutnya. Setelah cek suhu tubuh, santri akan disemprotkan hand sanitizer oleh panitia, dan nanti panitia akan memberikan kit perlengkapan santri yang harus dibawa selama di Albina. Selanjutnya, pos ketiga adalah di depan kampus. Di saat itulah pertemuan santri untuk terakhir kalinya dengan para orang tuanya. Setelah berpamitan dengan santri di pos ketiga, maka orang tua santri dipersilakan untuk menuju lapangan parkir di lapangan public block depan asrama. Nah, disinilah insya Allah Abi dan Umi akan ketemu sama saya, karena saya di sini nih di pos 6 ini untuk masang-masang label-label. Jadi nanti setiap barang Ananda berapapun banyaknya akan kami berikan label supaya tidak tercecer dan tidak
dan dikenali, mohon maaf, dan dikenali oleh kami bahwasanya ini milik siapa, milik Anda siapa, dan kamarnya di mana, kamar di mana, itu sudah kami tentukan. Dan tadi saya tegaskan lagi, perpisahannya kapan? Ini banyak yang nanya nih wali santri ya, terutama di kelas yang lain juga. Waktu JC alhamdulillah nggak banyak nanya, yang di kelas 7 yang lain tuh. Kasihan. Ini saya ulangi lagi, terakhir kali bertemu dengan Ananda adalah di sini. Nih. Santri yang harus dibawa selama di Albina. Selanjutnya, pos ketiga adalah di depan kampus. Di saat itulah pertemuan santri untuk terakhir kalinya dengan para orang tuanya. Setelah berpamitan dengan santri di pos ketiga, maka orang tua santri dipersilakan untuk menuju lapangan parkir di lapangan Pavlin Blok. Ya, di situ tadi di pos 3 tadi itulah adalah berpisahan sementara ya, perpisahan sementara antara Abi dan Umi dengan Ananda ya. Jadi sebelum sampai pos 3 dipastikan terlebih dahulu sudah pamitan yang baik-baik, sebagaimana selalu saya tekankan, tolong pisahnya baik-baik, pisahnya dengan ceria, berpisah dengan gembira seperti itu agar Anandanya tenang, Uminya tenang, Anandanya sukses belajar jadi anak yang cerdas dan soleh, dan itulah harapan kami bersama seperti itu. Depan asrama. Nanti di sana orang tua santri menunggu hasil rapid. Selanjutnya santri akan dibawa menuju ke ruangan rapid test dengan membawa perlengkapan mandi dan baju gantinya. Ketika hasil tes rapid menunjukkan reaktif, maka proses pembelajaran santri akan dilaksanakan di rumah. Ketika hasilnya non reaktif. Nah, sebelumnya saya berikan garis bawahi, takut saya lupa. Ini tolong kepada Umi dan Abi, takut saya lupa ini ya. Ketika tadi turun di pos 3 ini ketika di sebelum ini nih. Nah ini dia, ketika perpisahan itu Ananda sudah dibekali dengan baju ganti ya. Baju itu yang tentu meliputi pakaiannya, celana dalam, kemudian bajunya baju ganti karena nanti akan disuruh mandi setelah itu. Jadi mohon dilengkapi dengan baju ganti, tentu dengan membawa handy bag ya. Handy bagnya terserah yang mana aja, yang saya sarankan tolong jangan mahal-mahal, yang sederhana tapi berguna gitu, berguna, yang murah meriah lah, karena namanya anak laki itu kan kalau naruh kan sembarangan, ketika ditanya nggak tahu ini namanya siapa, waduh repot juga kalau misalnya hilang. Nah biar nggak terlalu nyesek ya, jadi bawa hoodie bagnya yang murah meriah saja, kemudian isinya pakaian, itu meliputi celana, baju, kemudian celana dalamnya, terus kemudian perlengkapan seperti tadi kit yang diberikan di pos awal, nah seperti itu. Dan juga handuk, maaf dari tadi pengen bilang handuk nggak kesampaian, bilang handuk. Oke, kita lanjut ke yang ini, rapid test. Ini rapid test suruh santri datang. Jadi tadinya kita meminta Umi dan Abi yang melakukan rapid test. Kalau sekarang enggak, kamilah yang melakukan rapid test, insya Allah. Kita lanjutkan. Mandi dan baju ganti. Mohon maaf, ini sudah zuhur, tetap tidak apa-apa, akan kami lanjutkan. Tidak apa, akan kami lanjutkan sampai selesai seluruhnya, baru karena nanti akan pamit sholat zuhur. Yang penting selesai dulu kita acara ini seluruhnya. Pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab semua. Apabila masih ada pertanyaan tidak apa-apa. Saya akan mengakhirkan sholat zuhur saya, nggak apa-apa. Ketika hasil tes rapid menunjukkan reaktif, maka proses pembelajaran santri akan dilaksanakan di rumah. Ketika hasilnya non reaktif, maka nanti panitia akan mendatangi kendaraan orang tua santri untuk menurunkan barang-barangnya. Teknisnya jadi seperti ini. Untuk kedatangan santri yang tadi, ketika sudah di Pavlin Blok, apabila Ananda dinyatakan non-reaktif berdasarkan hasil rapid test, maka nama Ananda akan dipanggil dan akan diminta Abi atau Umi untuk menyalakan lampu hazard. Lampu hazard kamilah yang akan mencari, akan mendatangi, kemudian akan menurunkan barang-barangnya dan memberikan label, sekaligus kami berikan disinfektan sebagaimana ini di gambar ini. Ini belum dijelaskan nih. Jadi seluruh barang Ananda akan kami beri disinfektan. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu barang-barang tersebut akan kami bawa ke asrama dan ibu, ya deh, ayahanda dan ibunda bisa kembali ke rumah. Seperti itu. Ini yang kemarin ada yang miss kemarin itu, jadi nungguin biar anaknya datang lagi. Padahal perpisahannya sudah di pos 3 tadi di depan sana, di sini. Bukan di Pavlin Blok ini, Ibu dan Abi hanya menurunkan barang-barang Ananda saja. Kemudian apabila hasilnya non reaktif. Apabila hasil reaktif, maka prosedurnya adalah barang tidak diturunkan, namun Anandanya yang akan dimasukkan kembali ke mobil dan diminta untuk segera kembali ke rumah untuk beristirahat. Seperti itu. Itu ke prosedur yang reaktif. Nah, kita lanjutkan di sini.
dan mengantarkan barang-barang ke kamar santri yang sudah ditentukan. Setelah itu santri dipersilahkan untuk mandi dengan bersih di kamar mandi di kampus lantai bawah dan lantai atas kalau tidak cukup. Dan selanjutnya santri setelah mandi akan dikumpulkan kembali di ruangan tersebut dan nanti akan diantarkan oleh panitia menuju ke asramanya yang sudah ditentukan. Untuk santri putri Abdina, ya ini santri putri kita mungkin tidak berbicara ya, karena kita putra semua ya. Soalnya kita tidak bicarakan untuk santri putri. Namun yang ingin saya bicarakan adalah di part akhirnya nih, di bagian akhirnya. buat panitia komitmen kami adalah menjaga bahwa Aldina harus dalam kondisi yang steril, harus dalam kondisi sehat. Enggak. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga protokol ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu ya, Umi dan Abi sekalian, bahwa untuk koper ada tempat khususnya berarti. Ya, karena kami yang bawa, kami yang bertanggung jawab, ya, kami bertanggung jawab terhadap seluruh barang-barang Ananda, ya, jadi ada tempat khususnya. Segede apapun kopernya, ya, yang jelas nggak segede kamar lah ya, atau nggak segede rumah lah ya, nggak segede rumah atau kamar repot juga ya kita. Ya, yang penting sekiranya koper memang dibawa untuk berpergian jauh, ya, untuk waktu yang lama. Ya, syukur jazakallah khairan kepada Bu Kenza, kemudian yang jelas. Kemudian ada Umi Fadil. Umi Fadil bisa mendengar suara saya? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Abi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, maaf, Abi Fadil ya? Abi Rashid Ustaz. Oh, ini Abi Rashid. Maaf. Muhammad Rashid, Abi Rashid. Ya. Salah ini. Abi Rashid, Maaf. Iya Ustaz. Ya, silakan Abi Rashid. Kalau nggak salah dari luar Jawa ya? Dari Kalimantan, Balikpapan Ustaz. Balikpapan, Masya Allah. Ya, bagaimana? Ya, ada beberapa penegasan dan pertanyaan Ustaz Afwan ini. Pertama, untuk yang persyaratan tadi kan insya Allah nanti di share ulang di grup kan Ustaz ya? Masalah yang pernyataan dan lain-lain. Terus yang kedua Ustadz, untuk kedatangan yang di luar Jawa itu Ustadz, kan kami insya Allah dapatnya pesawat siang karena tidak ada yang pagi Ustadz. Insya Allah sampai di Cengkareng itu jam 12-an Ustadz. Itu apalagi perjalanan dari Cengkareng ke Bekasi itu kan ada batasan sampai jam 3 Ustadz ya, kedatangan di pesantren. Nanti anunya boleh lebih dari jam 3 ya Ustadz ya? Oke. Ya, ada pertanyaan lagi sebelumnya? Ya, selanjutnya Ustadz, kalau misalnya nanti memang apalagi dapat di jemputan di bus itu Ustadz, apakah memang ada batasan berapa orang gitu dengan kapasitas disesuaikan dengan kapasitas busnya? Gitu. Terus yang ketiga Ustadz, untuk yang rapid Ustadz, itu maksudnya yang apalagi yang tadi disampaikan bahwa rapidnya nanti bukan dari Ananda atau Umi Abinya tapi di Albina, itu maksudnya kita tidak usah rapid dulu sebelum berangkat atau tetap Ustadz? Tetap ya? Nanti kita bahas dulu ya satu-satu. Untuk yang rapid test itu kan kita mengikuti prosedur bandara ya. Kalau bandara itu setahu saya harus rapid dulu Bapak. Tapi nanti iya sih memang. Di Albina. Karena setahu saya kalau prosedur bandara itu berdasarkan aturan dari Kemenhub ya, kemarin itu untuk transportasi umum, yaitu di mana beliefnya adalah transportasi udara. Apabila domestik maka dipersilahkan untuk tes rapid paling minimum. Untuk penerbangan internasional harus tes swab seperti itu Bapak. Oh iya, terakhir insya Allah Ustadz, untuk yang kedatangan itu setelah dirapid Ananda Rashid, apakah tetap misalnya kan ada kemungkinan nanti reaktif atau non reaktif,
bagaimana kalau alhamdulillah insya Allah kalau misalnya non reaktif Ustaz. Kalau misalnya reaktif gimana? Terus berikutnya prosedurnya bagaimana Ustaz? Karena kami kan jauh keluar Ustaz, berkaitan dengan berkaitan dengan kita harus memesan tiket pesawatnya lah, bayangkan karena hari itu belum tentu ada tiket pesawat lagi Ustaz. Gimana Ustaz? Ya, dipahami. Baik, terima kasih Abi Rashid. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup Ustaz, insyaallah. Syukran, jazakumullah khairan katsiran dari Balikpapan ya. Berarti sudah jam 1:08 dong ini ya di Balikpapan ya. Karena berbeda 1 jam kalau tidak salah untuk daerah Balikpapan Indonesia. Dengan Indonesia dengan jam 1 lewat. Sudah jam 1. Oke, baiklah. Pertama insya Allah untuk share, ya akan saya share kembali surat pernyataan, link ya, link nanti Google Form-nya itu akan kami share kembali. Yang kedua adalah kedatangan untuk luar Jawa. Nah, ini untuk kedatangan luar Jawa, prosedurnya adalah ini kami mohon kepada Abi Rashid, nanti akan saya share juga nomor Ustadz Indra. Nanti Bapak atau Ibunya Rashid yang akan menghubungi Ustadz Indra, ya, berkaitan dengan kedatangan Ananda, karena prosedurnya beda. Jadi tidak sampai jam 3. Ini yang jam 3 ini hanya yang dari Jawa saja. Dari Jawa itu maksudnya dari Jabodetabek. Jabodetabek itu datang dengan mobil, nah itu hanya sampai jam 3. Itu hanya untuk mereka. Untuk yang dari luar Jawa, prosedurnya beda. Jamnya datangnya pun beda. Bahkan bisa jadi malam hari, gitu. Tergantung dari flight-nya atau pesawatnya. Jadi kami Albina akan menjemput Ananda, walaupun hanya sendiri Ananda, asalkan ada bukti e-tiket atau tiketnya, foto tiketnya. Yang penting itu foto tiketnya secara utuh. Kita butuh itu karena akan ada nomor pesawatnya, number flight-nya, kemudian estimation of departure dan arrival. Kita memperkirakan di situ apakah ada delay atau enggak. Nah, itu akan kita antisipasi semuanya. Asalkan tadi gambar itunya, gambar tiket, foto tiketnya itu tolong jelas, karena kemarin itu ada yang nggak jelas, akhirnya salah melihat ini pesawatnya nomor berapa ini, ya. Jadi kami mohon foto tiketnya yang jelas seperti itu. Nah, prosedur apabila reaktif dari luar Jawa, maka tentu Albina kan tadi sebagaimana kami paparkan bahwasanya ditempatkan di Albinain. Tidak lain dan tidak bukan apabila reaktif maka di sana tempatnya. Di sana ditempatkan di Albinain, dipisah. Karena tidak mungkin masa beliau baru datang kemudian kita pulangkan lagi ke Balikpapan, itu tidak mungkin Bapak. Dan kami sudah memperhitungkan bahwa untuk yang dari luar Jawa, ya kami sediakan Albinain apabila reaktif, seperti itu. Dan akan dikarantina di sana dan akan menjadi tanggung jawab Albina sepenuhnya. Insya Allah sampai Ananda sembuh dan bisa beraktivitas lagi dengan teman-temannya. Sampai dinyatakan non reaktif oleh pihak dinas kesehatan setempat. Ya demikian itu yang bisa saya sampaikan. Baiklah. Syukran Ustaz. Sama-sama Abi Rashid. Tadi Ummu Fadil, saya mau Ummu Fadil bisa mendengar suara saya? Ummu Fadil DZ, kalau tidak saya yang raise hand ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Abi atau Uminya nih? Ganti ke Abinya, udah nyampe tujuan soalnya. Tadi masih di jalan Ustaz, apaan? Jadi minta tolong istri, kebetulan ada role itu keduluan yang di Kalimantan. Iya Ustaz, gimana, sehat semuanya? Ya, bagaimana? Apa ada pertanyaan, Abi? Ya, Ustadz, terkait uang titipan, uang saku, itu kan kalau cash agak merepotkan musrifnya ya. Dan saya rasa untuk transfer pun sama merepotkan. Karena nggak tahu kebutuhan si santri sehingga musrif mungkin bisa bolak-balik ke ATM. Belum lagi kalau ketika butuh ATM lagi error, tidak bisa mengeluarkan uang atau segala macamnya. Nah, memungkinkan nggak sih santri saya atau dibekali dengan safe box gitu, kayak sejenis berangkas kecil yang bisa disimpan agar lebih aman. Jadi bisa dengan oleh santri sendiri gitu loh untuk memanage-nya. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan, Bapak? Udah cukup. Jazakallah khairan, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berangkas kecil, pengalaman kami ya, Bapak,
pengalaman kami selama saya di Albina sampai hari ini dari tahun 2005, saya di Albina kelas 7 saat itu, sama seperti Ananda juga kelas 7 tahun 2005, tapi 2005 sampai saat ini kita tidak memperbolehkannya untuk berangkas kecil. Mengapa? Sebabnya karena kami ya ingin mendidik anak-anak pertama untuk bertanggung jawab dengan uangnya. Salah satunya adalah kalau berangkas kecil ini ditempatkan di kamarnya, ini kami khawatir ada aja kejadian-kejadian yang tidak kami harapkan di mana berangkas tersebut tiba-tiba lenyap, bukan lenyap sebenarnya, tapi salah naruh. Jadi namanya juga kalau anak-anak lagi, kita kan diambilnya kegiatan banyak ya, kita kegiatan ini sangat padat, sehingga mungkin anandanya naruh di mana, dan itu terjadi kejadian hilang. Hilangnya itu bukan karena hilang, tapi karena salah naruh, seperti itu. Nah, salah naruh namanya anak-anak, kadang-kadang kalau melihat uang kan silap juga lah istilahnya. Nah, ini yang menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi, kalau untuk berangkas kecil, apabila tetap mau dibawa silahkan, tapi nanti dikomunikasikan dengan guru asrama, nanti guru asramanya yang akan menyimpan. Seperti itu. Untuk uangnya, sekali lagi saya harus tekankan bahwa saya per hari hanya diizinkan 50.000 saja. Ananda megang uang itu 50.000 saja. Demi, sekali lagi ini demi menjaga agar uang tersebut tidak hilang. Seperti itu. Jadi, kalaupun 50.000 kan masih kalaupun nanti tiba-tiba jajan atau apa masih ada sisa, masih bisa disimpan. Ya seperti itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Intinya akan dikomunikasikan ke pihak guru asramanya nanti atau musyrifnya. Boleh sih bawa, tidak masalah berangkas kecil, tapi megang musyrifnya, bukan anandanya. Seperti itu. Walaupun demikian kami di Albina, kami dari Albina, dari pimpinan pesantren menyatakan untuk prosedur uang saku disarankan, sangat disarankan untuk transfer saja saat ini. Seperti itu. Yang disarankan untuk transfer saja. Karena kalau untuk sampai nyimpen-nyimpen uang saku seperti itu, tanggung jawabnya lebih besar lagi, Bapak. Seperti itu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada lagi yang ingin ditanyakan dari Umi dan Abi? Cukup. Ya, silakan. Cukup, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah tidak ada ini lagi pertanyaan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya lihat Assalamualaikum. pertama ke Abi Rafiq dulu, Abi Rafiq 7C dulu, baru nanti ke Umi Abiyu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Abinya. Ya, silakan. Ustaz, mau satu pertanyaan saja. Ini kan waktu penjemukan juga belum diketahui. Apakah memungkinkan jika di mana santri nanti mungkin namanya barang ada yang kurang dan sebagainya, apakah Albina bisa menerima pengiriman paket, Ustaz? Ya. Ada lagi yang ditanyakan, Bapak? Itu aja pertanyaannya, makasih. Alhamdulillah. Cukup, Ustaz. Oke. Alhamdulillah saat ini saya sebagai bagian yang menerima paket, Bapak, di pos depan. Jadi banyak banget itu paket kakak-kakak kelasnya itu sampai ruangan kecil untuk menerima paket itu penuh loh, Pak. Boleh, nggak apa-apa, silahkan. Asalkan tadi. Alhamdulillah kalau begitu, Ustaz. Alhamdulillah. Jangan makanan-makanan yang menyebabkan tenggorokan ini gatel. Seperti goreng-gorengan, kemudian kerupuk-kerupuk yang terlalu banyak minyaknya sehingga wah ini menyebabkan flu dan batuk. Nah itu kalau ada makanan seperti itu ya saya katakan sekarang ini ya secara terbuka akan disita. Seperti itu. Ini karena pandemi, sekali lagi ini karena pandemi. Bukan untuk siapa-siapa, ini buat Umi Abi juga buat Ananda juga seperti itu. Jadi kami sita bukan karena tanpa maksud tapi ini untuk kebaikan kita bersama. Ya, kemudian Umi Abiyu silakan. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Iya, Ustaz tadi telah disampaikan untuk penjemukan belum diperbolehkan sampai dengan batas yang tidak ditentukan. Baik. Nah, ini Ustaz untuk komunikasinya bagaimana caranya? Untuk menggantikan komunikasi penjemukan itu, apakah ada media lain seperti berkirim surat atau lain sebagainya itu Ustaz? Tenang saja, Umi. Insya Allah Albina sudah memikirkan hal tersebut. Setiap guru asrama sudah difasilitasi dengan HP. Jadi minimal HP-nya adalah bukan HP yang smartphone ini ya mungkin, tapi HP yang ini, HP yang biasa yang buat untuk berteleponan. Jadi sebagaimana saya dulu pakai HP yang monokrom yang hanya untuk telepon saja, nah itu HP itu sudah disediakan oleh setiap guru asrama. Jadi tidak perlu khawatir akan kesempatan untuk Ananda berbicara kepada Ananda.
Kapan aja? Nanti itu kesepakatan antara Umi dan Abi dengan guru asramanya. Seperti itu. Namun apabila darurat, urgent call, ya, urgent call darurat dalam arti misalnya tiba-tiba Qadarullah sakit, biasanya saya yang akan nelfon. Ini sekali lagi saya tekankan ya, apabila urgent call, ya, berkaitan dengan mendadak ya, mendadak ada situasi-situasi mendadak, sebagaimana kemarin itu mendadak itu ada pergantian kedatangan dari tanggal 9 jadi menjadi tanggal 16 itu misalnya seperti itu akan saya telepon. Nanti saya umumkan di grup silaturahim wali 7C seperti itu. Oke, baik Ustadz. Terima kasih informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun saya sendiri lagi berpikir bagaimana ya, boleh nggak ya? Ini lagi saya bahas. Boleh nggak saya membuat Zoom? Jadi di kelas itu saya Zoom dengan anak-anak. Saya Zoom dengan anak-anak kelas 7C saja, nggak kelas 7 yang lain, kelas 7C saja. Saya bersama anak-anak 7C, kita berbahagia bersama, makan bersama, kemudian kita bertawaria bersama, seperti itu. Boleh nggak? Itu nanti kami mau bahas dulu ya. Saya nggak mau bilang boleh apa enggak. Itu keputusan dari Albina. Saya mengikuti keputusannya. Oke, demikian mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya lakukan dari perkataan dan perbuatan saya. Insya Allah inilah wajah saya, Muhammad Ihram, yang mungkin agak lebih dekat inilah saya, yang membersamai Ananda, terutama yang seringnya di halakoh 5, ya. Yang halakoh 6 nih saya belum tahu nih gimana nih. Nanti saya akan cari tahu, insya Allah ta'ala, mudah-mudahan sewaktu nanti di lain waktu kita bisa bertemu tatap muka. Saya juga ingin bertemu dengan Umi dan Abi langsung. Apabila ada pertanyaan lagi, nanti silahkan di WA saya di grup Wali Silaturahmi 7C. Tidak perlu japri ya, langsung aja di grup biar kita terbuka gitu, biar mungkin pertanyaan tersebut berfaedah atau bermanfaat juga bagi wali dari Ananda yang lain. Terima kasih. Saya Muhammad Ihram selaku pelayan kelas 7C. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.